Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu bersama saya dalam video pembelajaran penggunaan aplikasi akuntansi SKPD. Panduan ya dalam bentuk file PDF untuk menggunakan aplikasi akuntansi SKPD ini pada folder bit.ly yang bisa dilihat di deskripsi di bawah video ini. Kira-kira kalau sudah di-download, nanti tampilan panduannya adalah sebagai berikut. Nah, ini modul praktik akuntansi pemerintah daerah berbasis aplikasi Microsoft Access. Nah, ini juga sebetulnya di modul ini juga disebutkan halaman 17. Nah, di sini bisa dilihat bahwa installer aplikasi ini bisa diunduh di alamat bit.ly/aplikasi akuntansi SKPD. Alamatnya yang baru, installer, nah alamatnya nanti mungkin sudah akan diganti dengan ini. Nah, jadi file untuk mendownload aplikasi akuntansi SKPD ada di sini. Isinya ada 7 file ini. Yang pertama, aplikasi akuntansi SKPD versi 1.exe, ini installernya. Kemudian ada file Excel dan file-file lainnya, termasuk ada panduan aplikasi akuntansi SKPD. Ini yang seperti yang sudah tadi dibuka. Nah, jadi kita download dulu ini, atau semuanya di-download. Misalnya yang ini dulu kita download. Nah, sesudah di-download, nanti akan diperoleh 2 file berikut ini. Yang pertama ini installer, ya kalau kita klik 2 kali, maka akan dilakukan proses instalasi. Sebaiknya kalau ada antivirus ya, antivirusnya di off-kan terlebih dahulu. Ini atau protectionnya dimatikan. Nah, sudah. Kalau kita coba kembali, next, di folder yang default, di C, agree, oke. Hasilnya adalah terbuka aplikasinya, atau kalau kembali, itu bisa diakses di C, ada aplikasi akuntansi SKPD 1.0. Nah, tapi ini untuk nanti lebih lengkapnya menjalankan aplikasi ini, bisa ditambahkan dengan yang di-download pertama, yaitu aplikasi Excel-nya. Excel makro ini, aplikasi SKPD Excel, kita tambahkan ke folder yang tadi install di situ. Ini ditambahkan di sini. Jadi di hasil instalasi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file, satu folder. Nah, ditambah dengan yang kita tambahkan aplikasi SKPD Excel ini. Nah, sudah dilakukan instalasi, jadi kita tinggal buka ini, file aplikasi akuntansi SKPD ACCD ini. Kita klik 2 kali. Nah, ini akan tampil ya, screenshot seperti ini. Nah, untuk menjalankan aplikasi ini kita tinggal klik 2 kali di sini. Nah, akan kemudian muncul menu-menu aplikasi akuntansi Pemda berbasis akrual ini. Nah, apa yang kita lakukan tadi, kalau kita kembali ke modul, ini sebetulnya mengerjakan yang di modul dijelaskan di halaman 18. Tadi kita sudah membuka pertama aplikasi, kemudian klik ikon yang sini akan membuka layar menu aplikasi. Nah, menu aplikasi ini yang tadi tampil, kita beri nama menu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 selesai dan keluar ya. Pertama kita menjalankan menu mengisi data SKPD. Nah, di sini kita akan mengerjakan contoh kasus, yaitu untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Contoh kasus hipotetis dengan nomor SKPD 54321 dan Pemda Kabupaten XX. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana mengeksplor referensi bagan akuntansi standar. Jadi di aplikasi ini sudah diberikan
akun-akun ya yang akan digunakan di dalam aplikasi ini. Nah, tetapi untuk penyederhanaan, akun-akun yang diberikan di sini dijelaskan, akun itu terdiri dari 3 level ya, atau bagian akun standar ini. Nah, ini kita tidak sampai ke level yang terakhir, yaitu yang digitnya sampai 7 digit, tetapi akan kita gunakan untuk menjurnal hanya sampai akun 5 digit, karena untuk pembelajaran saja. Jadi nanti kalau untuk real digunakan di SKPD, itu harus kita masukkan terlebih dahulu ke dalam referensi di aplikasi ini, akun sampai 7 digit. Ini dijelaskan cara mengeksplor akun ini. Klik di panah ini untuk berpindah akun kode 2 digit ya. Jadi di sini dimulai kode 2 digit. Nanti akan berpindah kode 2 digit aset lancar ini terdiri 3 digit apa saja. Kalau kita klik lagi ke depannya, maju, nah nanti ini juga akan berubah. Di sini juga kalau kita pindah ke bawah, maka akun 5 digit yang akan tampil adalah akun 5 digit sesuai dengan panah atau pilihan kode akun 3 digit yang kita tetapkan di sini. Jadi kita bisa memahami terlebih dahulu akun-akun yang ada untuk kode akun basis akrual. Itu kita akses dari menu kedua, lihat kode dan nama akun basis akrual. Untuk kode akun basis kas juga sama, kita akses dari menu ketiga. Layarnya seperti ini, busnya beda lagi ya. Jadi kita buat 2 referensi masing-masing untuk kode akun basis akrual dan kode akun basis kas. Nah, selanjutnya mari kita baca bab 3. Jadi untuk diketahui di dalam aplikasi ini sudah dilakukan penginputan data, yaitu data sesuai kasus hipotetis ya, supaya kita mengetahui bagaimana kasus hipotetis yang dijelaskan di modul ini kalau sudah dimasukkan jadinya seperti apa. Nah, jadi kita mereview dulu ya hasil dari aplikasi ini sesudah diinput. Nah, tapi sesudah itu bagaimana kita mencoba memproses menjurnal sendiri transaksi pada kasus hipotesis. Untuk tahapan kedua, yaitu kita menginput, berarti kita harus mengosongkan dulu data yang sudah masuk ya. Nah, tetapi juga kita tetap ingin bahwa data yang sudah terisi kita juga punya backup. Nah, kita jadi mulai dengan nanti di aplikasi melakukan backup ya. Nah, jadi kita akan masuk ke aplikasi kembali, bagaimana melakukan backup dan kemudian bagaimana mengosongkan transaksi. Baik, nah di sini kita sudah membuka kembali aplikasi kita. Nah, kita tadi disampaikan bahwa untuk masuk ke form backup, kita bisa masuk dari sini. Di sini ada menu keempat, submenu mode input jurnal, itu ada pembuka form backup. Jadi kita klik di sini, buka form backup, nanti akan masuk ke form backupnya. Nah, kita masih masuk lagi, buka form backup lagi. Ini akan membuka database berikutnya sebetulnya yang ada di sini. Yang ini harusnya kita buka lagi. Nah, ini baru backup database-nya kita lakukan di sini. Itu harusnya ini terbuka langsung, tapi kalau tidak terbuka langsung kita buka database penghubung ya. Nah, ini kita buka otomatis terbuka form ini, kemudian kita klik di sini backup database. Nah, apakah akan melakukan backup ya? Kita klik OK. Nah, nanti akan terisi di folder yang sama tempat kita menginstal tadi. Kita lihat di folder tersebut. Nah, kita sekarang melihat ada tambahan file lagi sesudah kita melakukan backup, yaitu aplikasi akuntansi SKPD /backup. Nah, ini sama besar filenya 454/4544 ya. Nah, kita bisa dengan aman sesudah ini mengosongkan aplikasi akuntansi SKPD yang pertama ini. Nah, kita coba masuk kembali berarti ke aplikasi akuntansi SKPD. Nah, ketika kita buka kembali, maka akan masuk ke screenshot yang sama seperti kita pertama membuka aplikasi ini. Tadi kita sudah melakukan backup dahulu, ya. Jadi kita klik kembali. Nah, sekarang bisa kita melakukan review ya, yang seharusnya tadi kita lakukan. Review baik kode akun basis akrual yang tadi saya sampaikan untuk melihat aset lancar isinya apa saja. Ini dalam posisi aset lancar, tapi 2 digit
berikutnya, investasi jangka panjang isinya apa saja bisa kita lakukan dengan cara klik di panah ini. Maka isinya adalah isi dari 2 digit investasi jangka panjang, yaitu akun 3 digitnya. Nah, dari setiap akun 3 digit ini, akun 5 digitnya apa saja, kita bisa navigasi di sini. Ya, jadi ini yang pertama, kita bisa klik langsung di bawahnya, atau klik melalui ini. Jadi ini isi dari 121. Kemudian kalau ke bawah ini isi dari 122. Demikian juga kalau dari sini kita ingin masuk ke 13 ya. Dan dari setiap digit 13 ini kita ingin tahu 5 digitnya masing-masing. Nah, demikian. Demikian juga untuk yang basis kas ya. Basis kas juga kita bisa berpindah ya. Kemudian dari tiap akun 3 digit kita bisa berpindah. Nah, silakan dipelajari sendiri oleh teman-teman sekalian struktur dari BAS di aplikasi akuntansi SKPD ini. Jadi untuk memastikan, tadi sudah saya sampaikan bahwa aplikasi ini sudah terisi data ya. Ya, jadi untuk mengetahui sudah terisi data bisa kita lihat ke sini. Input data anggaran sudah berisi data. Nah ini ya anggaran kita itu di input per program sampai program 04, 05 tidak di input. Nah kemudian jurnal basis akrual sampai transaksi tanggal 10 April ya, pajak air tanah. Nah, berikutnya kita lihat laporan keuangan dari jurnal sampai dengan tadi ini ya, sampai dengan tanggal 10 April ini, pembayaran pajak air tanah. Laporannya hasilnya adalah bisa kita buka di preview laporan keuangan basis akrual. Ada laporan operasional ya. Laporan operasionalnya menunjukkan defisit sebesar 3748167. Ya. Kemudian defisit ini dibawa ke laporan perubahan ekuitas ya. 3748 ditambahkan dengan ekuitas awal, tidak ada koreksi nilai persediaan, menjadi ekuitas akhir 1821. Kemudian ekuitas akhir 1821 masuk di neraca seperti ini. 1821 ya negatif. Ditambah ekuitas RKPPKD 4064 ya. Nanti akan berakhir dengan total aktiva neraca sama dengan total kewajiban tambah ekuitas. Nah, jadi kita sudah ya cukup puas karena hasilnya balance. Kemudian juga laporan basis kas juga sama sudah terisi. Ada LRA klasifikasi ekonomi. Jadi sesuai dengan data basis kas yang sudah kita jurnal. Ini ada anggarannya dan pelaksanaan anggarannya. Nah, kalau yang basis LRA format ini tidak ada program ya, tapi kita bisa melihatnya lebih simpel. Tapi kita bisa melihat keseluruhan format anggaran LRA, meskipun kosong. Nah, tapi kalau kita buka satu lagi LRA klasifikasi program, nah ini tidak semua format anggaran ditampilkan, jadi hanya yang ada angkanya saja. Tetapi kita memberikan informasi tambahan, yaitu informasi program ya. Belanja tidak langsung di aplikasi ini kita jadikan satu program tersendiri, yaitu program 01. Karena di peraturan Mendagri yang baru tidak ada pembagian belanja langsung dan tidak langsung. Jadi karena kita mencatat untuk laporan keuangan sebelumnya berbasis Permendagri 64 ya, maka kita gunakan belanja tidak langsung masih ada, tetapi kita jadikan saja satu program supaya lebih simpel dan memang karena peraturan baru tidak ada belanja tidak langsung. Ini ada 4 program yang tadi sudah saya sampaikan, yang sudah kita input. Nah kemudian ini yang sudah ada ya. Nah, kita bisa lihat sekarang bagaimana melakukan pengosongan transaksi ya. Kita masuk ke pilih mode input jurnal. Kemudian ke menu hapus data anggaran atau jurnal. Nah, untuk hapus data anggaran atau jurnal ini ada 3 level ya, kita bisa katakan seperti itu. Yang pertama adalah hanya hapus jurnal saja untuk akrual, jurnal saja untuk kas ya. Kemudian yang kedua, jadi ini anggarannya masih ada ya. Kalau kita hapus hanya transaksi saja.
Yang kedua, hapus transaksi dan hapus anggaran. Jadi tidak bisa kita hanya hapus anggaran saja, tapi harus transaksi itu soalnya dikaitkan dengan anggarannya. Nah, yang ketiga kita adalah hapus semua jurnal. Jadi sekaligus di sini kita hapus baik jurnal transaksi maupun jurnal anggaran. Nah, jadi misalnya kita hapus yang ini saja ya. Nah, yang terakhir nanti ada hapus data nama program. Nah, yakin akan menghapus semua data transaksi, akrual, dan RRA. Jadi akrual, RRA, dan anggaran. Kalau kita klik OK, nah maka kalau kita masuk kembali ya, ini kita tutup ke dalam transaksi-transaksi kita, input data anggaran ini sudah akan kosong ya. Tadi sudah masih ada, sekarang sudah kosong. Kemudian juga tentu saja basis akrual ini juga kosong ya, sudah tidak ada, 0 di rekod pertama. Basis kas juga kosong ya, tidak ada. Jadi kita bisa sekarang memulai mencoba mengisi ya dengan data, dan apalagi laporan ya pasti akan kosong. Nah, ini laporan operasional. Nah, sudah tidak ada. Yang tadi kita sudah ketahui ada isinya. Kalau kita ingin melihatnya bagaimana yang sudah terisi data, kita sudah punya backup-nya. Nah, kita coba kembali ke modul ya untuk melihat transaksi-transaksi yang akan kita masukkan, transaksi hipotesis. Yang nanti sesudah kita isikan transaksi itu, maka itu akan sama dengan aplikasi backup kita ya, kalau kita benar mengisikan transaksi-transaksi tersebut. Ini adalah modul tadi ya. Jadi kita sebelumnya sudah sampai membahas modul halaman 24 ini ya. Kita juga sudah melakukan bagaimana menghapus data transaksi. Oh ya, sebelum itu ada satu lagi sebetulnya, yaitu untuk melakukan koreksi ya atas pekerjaan teman-teman semua. Ini dari aplikasi itu harus diimpor ke dalam file Excel. Kita akan lakukan koreksi secara otomatis. Nanti jawaban teman-teman itu dalam versi Excel akan kita bandingkan dengan jawaban versi kunci. Itu kita bisa buat program khusus ya untuk mengkoreksi ini. Nah, jadi kita nanti akan coba melakukan juga impor data ke Excel ya dari aplikasi kita. Nah, jadi untuk input kita akan masuk mulai dari input data anggaran. Nah, ini diberikan di gambar 14 data anggaran yang harus kita masukkan. Data anggaran ini untuk DLRA akan tercantum di sebelah kiri, kolom paling kiri di sini ya. Nah, kemudian data programnya harus kita input terlebih dahulu ya. Nah, tapi tadi kita tidak melakukan penghapusan data program, jadi kita masih punya isi data program di aplikasi kita ya, yang seperti ini. Nah, bagaimana menginput data anggaran? Nanti kita masuk ke input, nah kita klik submenu pertama di mode input jurnal ini ya. Nah, nanti kita akan memperoleh tampilan seperti ini. Kita tidak harus pas menginput data anggaran itu memperoleh total debit sama dengan total kredit ya, karena ini data saja ya yang akan masuk di kolom paling kiri, RRA. Jadi bukan jurnal sebetulnya ya. Nah, jurnalnya nanti adalah jurnal anggaran ya. Nah, berikutnya sesudah input data anggaran adalah menjurnal transaksi neraca awal. Yang kita mulai dari sini ya. Menjurnal transaksi neraca awal ini akan kita gunakan dengan menu transaksi berbasis akrual. Nah, nanti kita input semua neraca awal ini, dan nanti tampilan neraca awalnya seperti ini. Nah, kemudian sesudah itu kita lanjutkan ya dari transaksi berbasis akrual dengan menginput transaksinya ini. Nah, ini transaksinya diberikan di halaman berikutnya, itu halaman 32. Ini yang akan kita input ya, tapi tadi kita sudah ketahui bahwa aplikasi kita hanya menginput sampai pajak air tanah ini ya, 10 April. Oh, ini sampai 10 April ini ya. Jadi yang bawah nih 11 Mei itu mungkin nanti sudah akan tidak tampil lagi di modul kita. Karena yang bawah ini belum diinput ya. Jadi sesudah kita membaca transaksi-transaksi, kita pertama akan menginput ke dalam basis kas ya, yaitu anggarannya. Anggarannya kita input di jurnal transaksi basis kas ya. Anggaran yang ada untuk pendapatan kita jurnal estimasi pendapatan ya. Pendapatan itu kan kredit, tapi jurnal anggarannya estimasi pendapatan di debit.
Nah, kemudian lawannya kita buat estimasi perubahan sal. Nah, ini jadi beda dengan input data anggaran. Tadi tidak harus seimbang. Ya. Sekaligus kita catat ya semua item anggaran. Nah, tapi kalau kita menjurnal anggaran ini, kita buat jurnal pendapat anggaran pendapatan, kita masukkan semua sebagai estimasi pendapatan. Kemudian lawannya estimasi perubahan sal. Ya. Tapi kode programnya kita pasang 00. Nah, kemudian belanja kita input per program. Jadi belanjanya program 01 misalnya ada 5, cukup kita input satu saja, apropriasi belanja. Ya, kita total berapa belanja itu di program tersebut ya. Kemudian lawannya yang belanja itu kan sebetulnya biasanya debit, tapi karena ini anggarannya kita kredit sebagai apropriasi belanja. Lawannya adalah estimasi perubahan sal. Nah, jadi nanti kalau kita sudah input sampai program 07 ya, semuanya apropriasi belanja atau sampai 04 sesuai yang sudah kita isikan ke dalam aplikasi ini, maka nanti kita memiliki estimasi perubahan sal debit ya, dibandingkan estimasi perubahan sal kredit itu adalah defisit dari anggaran. Ya. Defisit dari anggaran. Nah, setiap kita menjurnal nanti untuk basis kas, itu kan juga akan menjurnal estimasi perubahan sal. Jadi estimasi perubahan sal yang defisit berdasarkan berdasarkan anggaran nanti akan disesuaikan dengan berdasarkan realisasinya. Nah, demikian ya. Nah, kemudian kita masuk ke per transaksi ya. Nah, per transaksi ini nanti kita jurnal baik di jurnal buku basis akrual ya, dan juga baik di jurnal buku basis kas. Nah, tapi tidak semua mempengaruhi dua jurnal ini. Ya, misalnya yang transaksi pertama, ini jurnal basis akrual dilakukan ya, karena dia UP pertama, jadi kas di bendera pengeluaran pada RKPPKD. Nah, tetapi jurnal basis kas tidak perlu ya, karena belum mempengaruhi RKPPKD. Nah, transaksi kedua, pembayaran dengan UP juga masuk di dalam jurnal untuk basis akrual ya, seperti ini, ya, tetapi tidak di jurnal di dalam basis kas juga. Nah, baru transaksi ketiga, ini adalah pembayaran dengan LS ya, maka di jurnal basis akrual adalah seperti ini, beban jasa konsultasi ya, dan seterusnya, insentif pemungutan retribusi, beban kursus pelatihan pada RKPPKD. Nah, jadi ini sudah mempengaruhi RKPPKD kas. Sudah ya. Nah, maka di jurnal basis kasnya mulai kita buat jurnal juga, jurnal transaksi basis kas. Nah, ini yang belanja beban 9 ya menjadi belanja 5 ya, dengan kode akun digit pertama 5. Jadi kita harus lihat mapping transaksi yang ada di BAS ya, yang dijelaskan di atas tadi. Nah, kemudian di sini di basis kas estimasi perubahan sal ya, supaya tadi kita mengupdate estimasi perubahan sal dari defisit berdasarkan anggaran menjadi surplus atau defisit berdasarkan realisasi. Nah, demikian seterusnya sampai dengan teman-teman bisa melihat di modul mungkin belum semua ya, dijelaskan, tetapi di aplikasi sudah diinput semua dari transaksi 1 sampai transaksi 10 April yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita lihat sekarang bagaimana menginput data anggaran misalnya ya. Jadi input data anggaran, kita klik di sini, nomor transaksi 1, tanggal 1/1/2016, keterangan transaksi data anggaran, kode program anggaran pendapatan ya. Nah, ini kita ikuti sesuai modul. Jadi di modul disebutkan di DPA-nya ya, pajak parkir, pajak air tanah 2535 juta 4111 4111 pajak parkir 4111 2. Nah, seperti itu cara memasukkannya.
pajak karir, pajak air tanah. Angkanya kita masukkan sesuai di modul ya. Nah, ini tadi saya sebutkan, maaf, ini di kredit ya. Tidak harus seimbang. Karena kita mengetikkan apa adanya yang ada di DPA, dan ini akan menjadi data di LRA kolom pertama, kolom paling kiri ya. Nah, kemudian belanjanya kita lihat kosong belanja tidak langsung dimulai dari 5110101 5110101 ya. Kemudian 5110102. Jadi khusus untuk belanja gaji ini dituliskan sampai akun 7 digit. Nah, ini kita ketikkan. Nah, ini silakan seterusnya dimasukkan. Nanti kalau sudah, ini ditutup. Nah, kemudian kita masuk ke jurnal untuk buku basis akrual. Nah, juga sama. Kita lihat UP misalnya ya. Ini keterangan transaksi 1. Nah, tambah jurnal baru, oke. Nah, jadi tanggalnya 1/1/16 itu. Nah, jurnal UP ini dimulai dengan kita mengisi uang persediaan. Jadi bisa juga kita klik di sini, kas di bendahara pengeluaran ya. Pada RK PPKD itu 31, kita klik 3 saja. Nah, baru yang keluar nanti hanya yang berawalan 3. Nah, jadi total kita terima misalnya 100 juta. Kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD 100 juta ya. Kalau di modul penjelasan diuraikan setiap transaksi, kalau ada jurnal basis kas langsung kita input jurnal basis kas. Tetapi di pelaksanaan di sini supaya efisien, mungkin lebih baik kita selesaikan dulu semua jurnal transaksi basis kas. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui juga adalah yang transaksi kedua di sini misalnya, ketika kita keterangan transaksi kita sebutkan pembayaran, ada tambah jurnal baru. Nah, ini langsung otomatis nomor transaksi kedua akan diberikan. Untuk menginput satu-satu ini cukup lama kalau dijelaskan secara satu persatu di video ini. Tetapi yang pentingnya tadi sudah disampaikan bahwa sesudah jurnal transaksi pertama, yang berikutnya nomor transaksi ini kadang-kadang kita lupa. Sebelumnya kita mencatat nomor transaksi berapa, itu ketika kita ketik saja keterangan transaksi, otomatis nomor transaksi akan terisi yang selanjutnya gitu ya. Bisa juga diganti ya kalau kita mau loncat atau ada yang terhapus sebelumnya. Nah, nanti kode akun itu tadi sudah disampaikan ya, caranya adalah bisa diketik dulu kalau kita tahu kode akunnya 3 ya, nanti baru kita klik panahnya, nanti yang keluar adalah kode akun yang diawali dengan 3 atau 4 ya. 4 tidak ada ya di akrual, tapi ada 8 atau 9 ya. Jadi nanti kita bisa melihatnya di sini ya, lebih mudah, jadi kita sharing dengan cara mengetikkan. Demikian, silakan diikuti satu-satu di soal yang atau di kasus hipotesis untuk kita masukkan, dan kemudian Anda bisa cek nanti laporan keuangannya apakah sudah sesuai dengan hasil yang diharapkan ya, sesuai dengan jawaban yang sudah jadi. Selanjutnya sesudah diinput ya, ini bisa dilakukan juga penyesuaian dan closing ya, juga langsung dilakukan di sini. Nah, karena nanti kalau sudah di closing akun-akun itu akan bernilai 0 kembali untuk akun-akun temporer, maka sebelum closing sebaiknya juga dilakukan backup kembali ya. Maka antar backup nanti harus diberi identifikasi backup sebelum closing gitu ya, atau kasih tanggal berapa. Nah, juga bisa backup sebelum closing dan backup setelah closing. Jadi nanti kalau laporan keuangannya kita ambil jangan dari yang sudah closing, nanti jadi 0 ya. Tapi kita pakai
backup dari yang sebelum closing. Tapi untuk melanjutkan ke tahun berikutnya, maka kita mulai aplikasi dari backup yang sudah closing. Nah, demikian kira-kira siklus ya penggunaan dari aplikasi akuntansi SKPD ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Atas perhatiannya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.